君のその右目、そのオリジナル。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Summertime Render. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Shinpei yang menyadari bahwa bayangan Mio telah menghilang. Mbak-mbak berkacamata yang tahu itu pun langsung mengetahui keberadaan bayangan Mio, di mana bayangan Mio mencoba membunuh mbak-mbak berkacamata itu dari belakang. Namun mbak-mbak berkacamata itu bisa menghindari serangan Mio dan langsung menembak bayangan Mio yang ada di bawah. Shinpei yang melihat mbak-mbak berkacamata bisa mengalahkan bayangan Mio pun menanyakan namanya, di mana mbak-mbak berkacamata itu mengaku bernama Nagumo Ryunosuke. Ia juga mengetahui nama Shinpei dan mengatakan akan menyelamatkan Shinpei. Lalu Ryunosuke yang menyadari ada bayangan pun langsung menyeret Shinpei untuk bersembunyi, di mana bayangan itu ternyata adalah Ushio. Ryunosuke juga mengatakan bahwa di atas sana ada banyak bayangan yang sedang berkumpul. Shinpei yang mendengar itu pun langsung menanyakan cara membedakan bayangan dengan manusia. Ryunosuke pun lalu menjelaskannya, di mana yang berdiri di atas bayangan hanyalah daging rupa manusia. Sosok bayangan yang sebenarnya adalah bayangan yang ada di tanah. Jika ia mencoba menginjak bayangan itu, maka bayangannya saja yang akan menghindar. Dan ia juga mengatakan bahwa bayangan dapat bertahan hidup dengan menyalin data manusia. Namun mereka juga harus memakan manusia agar mendapatkan rasa tentang manusia itu. Lalu tak lama berselang ada kilatan cahaya dari atas. Shinpei yang melihat itu pun meminta bantuan Ryunosuke untuk menyelamatkan keluarga dan teman-temannya. Ia pun lalu bergegas menuju ke atas. Setelah sampai di atas, ia melihat Tokiko yang sedang menangis. Dan tiba-tiba Tokiko dibunuh oleh induk bayangan, di mana induk bayangan itulah yang membunuh semua orang yang ada di sana. Shinpei yang melihat itu semua pun tak bisa berpikir. Ditambah lagi ia melihat Sho yang melindungi Mio telah dibunuh oleh bayangannya sendiri. Lalu ketika bayangan Sho ingin membunuh Mio, Ryunosuke langsung menembak tangan bayangan Sho. Induk bayangan yang melihat Ryunosuke pun langsung menyalin Ryunosuke dan menembak Ryunosuke. Shinpei yang melihat Ryunosuke terkena tembakan pun langsung ditangkap oleh induk dari bayangan itu, di mana induk bayangan itu mengatakan bahwa mata kanan Shinpei adalah milik ibu mereka yang dulu pernah hilang. Dan induk bayangan itu juga mengatakan bahwa selama Shinpei punya mata itu, maka Shinpei bisa mengulangi waktu. Lalu ia pun menyuruh Shinpei untuk menyaksikan, di mana ia akan mulai menyerahkan semua kepada sosok yang mereka panggil ibu. Ushio yang juga dibawa oleh mereka pun menyuruh Shinpei untuk menyelamatkan Mio. Namun ketika mereka saling mengulurkan tangan, tiba-tiba Mio dibunuh oleh induk bayangan itu. Dan induk bayangan itu juga menelan semuanya hanya dengan menyentuhnya. Ryunosuke yang menyesal karena merasa terlambat pun terkejut setelah melihat cahaya merah di langit, di mana sosok itulah yang mereka panggil ibu. Induk bayangan itu pun langsung menelan semuanya. Dan cahaya itu juga terlihat di semua sudut pulau, di mana ibu dari bayangan itu bernama Haine. Ryunosuke yang terlambat pun merasa semua sudah berakhir. Namun Shinpei yang merasa hanya bisa menyesal pun tiba-tiba menyuruh Ryunosuke untuk membunuhnya, di mana ia mengatakan bahwa berapa kali pun ia terbunuh, ia akan mengulanginya dari awal. Ryunosuke yang mendengar itu pun langsung mempercayai Shinpei. Dan Shinpei juga mengatakan bahwa ia akan kembali ke tanggal 22. Induk bayangan yang mendengar itu pun langsung ingin menelan Ryunosuke. Namun tiba-tiba bayangan Ushio muncul, yang langsung menghajar induk dari bayangan itu. Sebelum menembak Shinpei, Ryunosuke mengatakan, jika memang ia bisa kembali, ia disuruh menyebutkan namanya di hadapannya. Lalu ketika Shinpei mengulang waktu, ia melihat Pulau Hitogashima ditelan oleh bayangan. Dan ketika ia melihat Haine, Haine pun langsung menatapnya.
Ia juga mendengar jelas pesan dari Ushio, di mana Ushio mengatakan bahwa kekuatannya memiliki batas, dan ia juga mengatakan bahwa hanya Shinpei lah yang bisa menghentikannya. Lalu setelah Shinpei tersadar, ia berada di perjalanan bersama Mio, dan ia juga akan mengevaluasi kembali semua yang pernah terjadi, di mana pengulangan pertama ia berada di kapal, lalu pengulangan kedua ia baru turun dari kapal, dan pengulangan ketiga ia di perjalanan bersama Mio. Shinpei yang menyadari bahwa titik pengulangan maju sedikit demi sedikit pun tak ingin gagal terus-menerus. Di mana jika titik pengulangannya saat Mio dan yang lain sudah terbunuh, ia sudah tak bisa menyelamatkan mereka lagi. Lalu kita juga diperlihatkan di mana Ushio yang ikut mengulangi waktu bersama Shinpei di tanggal 22. Shin pun berpindah memperlihatkan di mana saat Ryonosuke baru turun dari kapal. Ia menyadari bahwa penjaga keamanan adalah bayangan, yang membuatnya semakin yakin dengan pesan yang dikirim seseorang kepadanya. Lalu ketika di perjalanan, Ryonosuke mendengar Mio yang memanggil Shinpei dengan sebutan Shinchan, di mana Ryonosuke mengira bahwa itu adalah Ajiro Shinpei yang ia cari. Namun ia malah beranggapan bahwa itu tidak mungkin, dan melanjutkan perjalanannya menuju ke pemakaman Ushio. Lalu setelah sampai di sana, ia disambut oleh seorang pendeta yang bernama Karikiri, di mana nama asli Ryonosuke adalah Minakata Hizuru. Karikiri pun lalu memberitahu Alan. Alan yang mendengar nama Hizuru pun langsung teringat dengannya, di mana dulu Hizuru sering mampir ke restorannya. Lalu ia pun mendapat kabar bahwa Mio dan Shinpei jatuh ke laut, yang akan membuat mereka sedikit terlambat. Hizuru yang mendengar itu pun langsung menanyakan Alan tentang Shinpei, di mana Alan mengatakan bahwa ia mengadopsi anak laki-laki yang bernama Ajiro Shinpei. Hizuru yang mendengar itu pun langsung pergi dari sana, di mana ia tak bisa menemui Shinpei untuk waktu yang sekarang. Lalu ia pun dipanggil oleh Alan, di mana Alan menjelaskan bahwa ada tanda cekikan di leher Ushio. Dan Alan juga mengatakan bahwa insiden itu sama persis saat Ryonosuke meninggal 14 tahun yang lalu. Hizuru yang mendengar itu pun langsung memeriksa jasad Ushio, di mana tanda cekikan itu terlihat jelas di leher jasad Ushio. Hizuru yang ingin pergi dari sana pun menanyakan satu hal kepada Alan. Apakah sebelum Ushio meninggal ia bertemu dengan bayangannya? Namun sebelum Alan menjawab, tiba-tiba teman masa kecil Hizuru yang bernama Asako datang, di mana Hizuru sangat muak dengan akting menangis Asako, yang dikarenakan Asako yang sekarang adalah bayangan. Ia juga tak bisa memaafkan para bayangan itu yang telah menirukan wujud temannya. Shin pun berpindah di mana ia memberitahu Nezu bahwa semua keluarga Kobayakawa adalah bayangan, di mana Hizuru beranggapan bahwa Shiori bukan tenggelam karena kecelakaan, melainkan Shiori diserang oleh bayangan. Bayangan itu pun membunuh Shiori dan menghilangkannya. Lalu bayangan itu berpura-pura menjadi Shiori yang tenggelam dan diselamatkan oleh Mio. Setelah itu Hizuru memberikan HP-nya kepada Nezu, dan ia juga mengatakan untuk memberitahunya jika ada orang yang menelpon. Lalu kita diperlihatkan Ushio yang tengah berjalan menuju ke suatu tempat. Shin pun berpindah di mana Shinpei yang mengulang waktunya dari awal, di mana ia juga mengatakan tentang bayangan kepada Shiori. Lalu setelah jasad Ushio dibawa, Asako menanyakan tentang bayangan itu kepada Shinpei. Saat Shinpei ingin menjelaskan, ia tak sengaja melihat bayangan mereka bertiga menghindari pijakan seekor semut, yang membuat Shinpei merasa tak percaya bahwa mereka adalah bayangan. Lalu kita diperlihatkan bayangan Mio dan Alan yang sedang mencari bayangan Ushio. Shin pun berpindah di mana Shinpei yang menanyakan tentang wanita berdada besar, di mana Alan yang menganggap itu adalah Hizuru. Ia pun memberikan kontak Hizuru kepada Shinpei. Lalu ketika Alan sedang ke toilet, ada seseorang yang menempelkan kertas di pintu toilet. Shinpei pun lalu menghubungi kontak Hizuru yang diberikan oleh Alan, di mana Nezu yang mengangkat telepon itu menyuruh Shinpei untuk pergi ke gudang duka sendirian. Lalu ada bayangan Alan masuk ke toilet untuk mencoba membunuh Alan, di mana ketika ia membuka pintu toilet, ternyata di sana sudah ada Hizuru yang langsung menyerang bayangan Alan. Shinpei yang sudah berada di gudang duka pun disuruh Nezu untuk berdiam, di mana Nezu langsung menembak bayangan Shinpei untuk memastikan bahwa Shinpei bukanlah bayangan.
Lalu setelah bertemu dengan Hizuru, Shinpei pun memperkenalkan dirinya sesuai permintaannya waktu itu. Hizuru yang tak pernah memperkenalkan dirinya kepada Shinpei pun beranggapan bahwa Shinpei bukan pertama kali mengulangi tanggal 22, yang dimana ia menganggap Shinpei adalah penjelajah waktu. Lalu setelah mengetahui Shinpei adalah penjelajah waktu, Hizuru pun mengatakan mungkin bukan ia yang memperkenalkan dirinya, melainkan adik laki-lakinya. Shinpei pun lalu menunjukkan catatan di mana ia mengulang waktu dan kejadian-kejadian yang terjadi waktu itu. Hizuru yang tertarik pun menceritakan tentang di mana keluarganya yang dibunuh oleh bayangan. Namun ia tak bisa menjelaskan identitasnya, di mana jika Shinpei berhasil disalin oleh bayangan, maka identitas Hizuru akan diketahui oleh mereka. Dan Neju juga mengatakan bahwa bayangan akan mengincar keluarga orang yang pernah mereka bunuh. Shinpei yang mendengar itu pun langsung menyadari mengapa ia dan Mio menjadi incaran mereka. Lalu Shinpei yang teringat dengan Alan pun diberitahu Hizuru, di mana ia sudah melenyapkan bayangan Alan, dan bayangan Alan pun tak akan terlahir kembali. Di mana jika orang yang terjangkit wabah bayangan dan orang itu bisa membunuh bayangannya, maka bayangan itu tak akan bisa terlahir kembali, yang membuat orang itu tak bisa lagi disalin oleh bayangan. Lalu Shinpei pun menjelaskan semuanya, di mana semua orang akan lenyap saat penutupan festival musim panas, dan memberitahu induk bayangan yang bisa mengendalikan semua bayangan yang ada. Ia pun lalu meminta bantuan Hizuru untuk mengalahkan bayangan Mio. Hizuru yang mengetahui lewat catatan Shinpei bahwa kejadian itu akan terjadi jam 9 pun bersedia membantu Shinpei. Namun sebelum itu ia ingin membereskan masalah keluarga Kobayakawa. Shinpei yang mengetahui itu pun memberitahu mereka, di mana pada tanggal 24 ia melihat bayangan Shiori muncul di pelataran kuil. Dan Shinpei meminta kepada Hizuru untuk mengajaknya. Hizuru pun mengiyakan permintaan Shinpei. Namun ialah yang akan masuk ke rumah Kobayakawa sendiri. Lalu ketika Shinpei melihat Hizuru, ia merasa aneh. Neju pun mengatakan bahwa ia tak memiliki ingatan saat menjadi Hizuru, yang langsung membuat Shinpei terkejut. Shin pun berpindah ke Hizuru yang telah masuk ke dalam rumah Kobayakawa, di mana ia meminta izin kepada Asako untuk membuka kopernya. Shinpei yang mendengar itu pun langsung menebak bahwa Hizuru memiliki kepribadian ganda. Lalu kita diperlihatkan Hizuru yang langsung menyerang bayangan Asako. Suami Asako yang melihat itu pun langsung menyerang Hizuru. Ketika Shinpei meragukan Hizuru, ia disuruh Neju untuk menunggunya saja, di mana Neju mengatakan bahwa Ryunosuke memiliki kekuatan untuk menghadapi bayangan. Shinpei yang mendengar itu pun sontak kaget. Ia pun lalu meminta Neju untuk menceritakan tentang Ryunosuke, di mana Neju mengatakan bahwa Hizuru memiliki kembaran adik laki-laki yang bernama Ryunosuke. 14 tahun lalu Hizuru menemukan mayat Ryunosuke di Gunung Takanosu dengan kondisi yang sudah tidak karuan. Semua orang mengatakan bahwa ia dimakan anjing liar. Seluruh tubuhnya terdapat ada bekas cabikan. Namun Hizuru mengatakan bahwa itu adalah pembunuhan, di mana ia melihat ada bekas cekikan di leher yang tersamarkan oleh luka cabikan. Namun tak ada yang mempercayai perkataan Hizuru. Shinpei yang mendengar itu pun seperti halnya dengan Ushio. Lalu kita diperlihatkan Ryunosuke yang terpojok oleh bayangan Shiori. Namun ketika Shiori ingin membunuhnya, Ryunosuke langsung melukai dirinya sendiri, yang membuat bayangan Shiori merasa kesakitan. Lalu bayangan Shiori pun langsung kabur dari sana. Ryunosuke pun mengirim pesan kepada Shinpei, di mana ia merubah rencananya menjadi rencana B. Lalu ia pun langsung mencarinya ke lantai 3. Saat bayangan Shiori ingin menyalinya, Ryunosuke menyadari keberadaannya. Dan ia juga mengetahui jika bayangan Shiori menyalin dirinya, bayangan Shiori tak bisa bergerak selama 3 detik. Dan di kesempatan itu Ryunosuke mengancam untuk langsung membunuhnya. Bayangan Shiori yang mendengar itu pun langsung kabur dari sana. Setelah sampai di bawah, bayangan Shiori langsung ditembak Neju dengan peluru paku. Namun bayangan Shiori masih bisa kabur dari Neju. Ketika Ryunosuke dan Neju mengejarnya, bayangan Shiori langsung ditangkap oleh Shinpei. Lalu setelah Neju menembakkan 3 paku, ia menyuruh Shinpei untuk melepaskannya, di mana bayangan Shiori sudah berhasil ditangkap. Lalu mereka pun menanyakan apakah bayangan Shiori yang membunuh Ushio. Bayangan Shiori pun menjawab iya.
di mana ia mencekik Ushio sampai mati. Shinpei yang mendengar itu pun langsung marah dan menanyakan apa sebenarnya tujuan mereka. Lalu bayangan Shiori mengatakan semua akan berakhir di musim panas, dan ia juga mengajak Shinpei untuk menjadi bayangan, di mana ia akan menjadikan Shinpei sebagai kakaknya. Ryonosuke yang mendengar itu pun langsung melenyapkan bayangan Shiori dan memberitahu Shinpei untuk tidak lama-lama berbicara dengan bayangan agar hatinya tidak goyah. Lalu setelah kejadian itu, Ryonosuke memperkenalkan dirinya, di mana namanya adalah Minakata Ryonosuke, adik laki-laki dari Minakata Hizuru. Lalu ketika Ryonosuke sedang membicarakan kakaknya, ia pun langsung memukul wajahnya sendiri. Dan setelah berdiri, Ryonosuke berganti dengan Hizuru, di mana jika rambutnya tak diikat, ia akan menjadi Hizuru. Dan ketika rambutnya diikat, ia akan menjadi Ryonosuke. Lalu mereka pun berencana untuk membunuh bayangan Mio. Hizuru dan Nezu pun bersiaga di luar dan menyuruh Shinpei untuk menghubunginya jika kejadiannya berbeda dari sebelumnya. Shinpei yang baru masuk ke rumah pun langsung terkejut setelah melihat Mio, di mana ia mengira Mio telah dibunuh oleh bayangannya. Namun ternyata Mio sedang masak. Ia pun lalu menggantikan Mio dan menjalankan kejadian seperti sebelumnya. Lalu ketika Shinpei sedang masak, ia mendengar suara perut Mio, yang ternyata itu bukanlah Mio, melainkan Ushio. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.